Assalamualaikum, halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Haditra dengan NIM 0449362118 dari program studi Sistem Informasi. Hari ini saya akan melakukan praktikum jaringan komputer dengan menjalankan beberapa perintah terkait pekerjaan di CMD atau Command Prompt. Pada saat ini kita akan membahas tentang perintah-perintah yang berkaitan dengan penggunaan jaringan komputer menggunakan CMD. Berikut ini adalah beberapa perintah yang sering digunakan dalam CMD. Di sini ada CD, ada CLS, ipconfig, ping, netstart, tracer, ping, nslookup, netsh, route, dan net. Masing-masing perintah memiliki fungsinya masing-masing. Untuk menjalankan CMD, kita klik Start, ketik CMD, klik kanan Run as Administrator. Perintah pertama yang akan kita jalankan adalah CD. CD adalah perintah untuk berpindah direktori. Misalnya kita akan berpindah ke dalam folder program file. Di sini kita sudah berpindah ke dalam folder program file. Selanjutnya, perintah CLS. Perintah CLS adalah untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar CMD. Setelah kita jalankan, semua tulisan sudah bersih dari layar CMD. Kemudian kita jalankan CLS/question mark. Perintah ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS yang tadi. Nah, ini untuk menjelaskan perintah CLS itu adalah clear the screen, atau artinya membersihkan layar. Selanjutnya, kita jalankan perintah dir/question mark. Dir/question mark ini berfungsi menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori. Perintah ini memiliki lebih banyak isi daripada perintah CLS/question mark yang pertama. Nah, ini tampilan setelah dijalankan perintah dir/question mark, memiliki lebih banyak konten. Kita bersihkan dengan perintah CLS. Kemudian kita lanjut dengan perintah ipconfig. ipconfig ini bisa digunakan untuk menampilkan IP address netmask gateway pada network adapter yang terdaftar pada komputer. Coba kita jalankan. Di sini terdapat informasi IP address, subnet mask, dan default gateway. Kemudian kita bersihkan lagi. Lanjut ke perintah ipconfig/all. ipconfig/all ini memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS maupun MAC address yang digunakan oleh komputer. Kita lihat di sini kontennya atau isinya lebih banyak daripada perintah ipconfig sebelumnya. Di sini kita hapus lagi. Kemudian kita lanjutkan perintah ipconfig/question mark.
ipconfig/? Ini fungsinya yaitu menampilkan semua bantuan yang terkait dengan perintah ipconfig. Kita lanjut, kemudian jalankan perintah ipconfig/release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer akan menjadi kosong. Jadi kita lanjut saja ke perintah selanjutnya, yaitu ipconfig/renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik. Nah, di sini tidak bisa dijalankan karena komputer saya tidak terhubung dengan jaringan apapun. Di sini hanya menampilkan koneksi spesifik dari IP address komputer itu sendiri. IP address, subnet mask, default gateway. Jadi kita lanjut saja ke perintah selanjutnya, yaitu ipconfig/displaydns. ipconfig/ Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS, termasuk localhost koneksi. Di sini kita lihat kontennya lumayan banyak. Kita bersihkan dulu dengan perintah cls, kemudian lanjut dengan perintah selanjutnya, yaitu ipconfig/flushdns. Perintah ipconfig/flushdns ini adalah perintah untuk mengosongkan atau mereset DNS. Setelah kita jalankan perintah, langsung keluar hasilnya. Mereset DNS stage sudah berhasil. Kemudian kita lanjut perintah selanjutnya, yaitu ipconfig/registerdns. ipconfig/registerdns ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Setelah kita jalankan perintahnya, menunggu sebentar. Di sini keluar hasilnya, pendaftaran dari DNS server terdekat sudah berhasil. Selanjutnya, kita jalankan perintah ping. Ping di sini berfungsi untuk menguji host lain dalam satu jaringan apakah dalam keadaan menyala atau tidak. Misalnya, kita ping IP 192.168.100.205. Jika host yang dituju dalam keadaan menyala, maka host tersebut akan merespon
dengan mengirimkan pesan reply seperti ini. Sebaliknya, apabila host tersebut tidak dalam keadaan menyala, biasanya pesan berupa RTO atau Destination Unreachable. Selanjutnya, kita jalankan perintah netstart. Netstart digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer. Terdapat ada 4 kolom, kolom proto, kolom local address, kolom foreign address, dan kolom state. Kolom proto menunjukkan jenis protokol yang dipakai, bisa TCP atau UDP. Kolom local address menampilkan alamat dan nomor port yang ada di komputer. Kolom foreign address menampilkan koneksi yang dituju oleh local address. Terakhir, kolom state menjelaskan status dari koneksi yang sedang terjadi. Selanjutnya, kita jalankan perintah tracer. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Misalkan, kita akan melewati rute Google. Dengan menggunakan tracer, kita akan mendapatkan informasi mengenai lokasi router, tipe dan kapasitas interface, tipe dan fungsi router, serta batas-batas network yang dilalui berdasarkan DNS interface yang kita lalui. Kita jalankan perintah pathping. Perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Pathping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Selanjutnya, kita jalankan perintah ns lookup. NSLOOKUP adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Misalnya, NSLOOKUP google.com. Selanjutnya, kita jalankan perintah netsh. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan, seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, firewall, dan lain-lain. Misalnya, perintah netsh untuk menampilkan Wi-Fi yang sedang connect ke komputer kita. Perintahnya adalah WLAN show interface. Di sini terlihat hasil dari perintah tersebut menampilkan jenis Wi-Fi yang terkonek dengan laptop kita.
Kemudian kita lanjutkan dengan menjalankan perintah root. Perintah ini digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Misalkan root print. Terakhir, kita jalankan perintah net. Perintah net digunakan untuk melihat opsi seperti tampilan, pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Perintah ini dapat digunakan untuk menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Bisa kita coba perintah net user. Net user adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan akun pengguna. Di sini terlihat akun pengguna adalah Windows 7. Sekian video dari saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton dan dapat menambah nilai bagi mata kuliah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.